Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Being the Impact Podcast bersama dengan Tasya, representasi dari Artemis Impact, jaringan yang membantu organisasi, perusahaan, dan donatur untuk menghasilkan dampak yang berkelanjutan. Kami benar-benar merasakan bahwa orang Indonesia memiliki keinginan yang kuat untuk berkontribusi kepada masyarakat. Dan kontribusi dari masyarakat untuk masyarakat sangatlah menginspirasi kami. Sehingga kami ingin hal ini juga diakui oleh seluruh dunia. Kami ingin membuat semangat gotong royong menjadi mengglobal. Itulah sebabnya dengan pengetahuan, pengalaman, dan teknologi kami siap membantu setiap jenis organisasi untuk merekam kontribusi mereka dan menunjukkan dampak yang mereka ciptakan. Artemis Impact juga membantu organisasi-organisasi untuk menerima pendanaan berbasis outcome-based funding bagi proyek-proyek mereka, dan juga menyediakan yang namanya advisory service untuk para klien perusahaan agar dapat memiliki program CSR yang lebih berdampak. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe di Being the Impact Podcast dan follow sosial media kami ya. Instagram di Artemis_Impact, Twitter di Artemis_Impact juga, dan LinkedIn di Artemis Impact. Kami secara reguler memposting konten bermanfaat gratis di sana. Untuk NGO ada pengukuran dampak, penciptaan nilai sosial, dan juga konten terkait CSR untuk perusahaan. Satu follow dari kamu akan memungkinkan kami untuk terus berbagi konten secara gratis dengan kamu semua. Dan kami sangat menghargai support dari semua pendengar setia kami. Seperti yang dijanjikan sebelumnya nih, hari ini kita akan berbicara tentang cara menghitung SROI atau return atau pengembalian secara sosial dari sebuah investasi ya, social return on investment. Yuk langsung kita bahas aja. Tapi inget nih, kalau belum dengerin episode yang terakhir kemarin, akan lebih bermanfaat kalau kamu cek dulu episode yang sebelumnya. Apalagi misalnya kamu bekerja untuk perusahaan di program CSR-nya misalnya, episode yang sebelumnya itu akan sangat menarik loh untuk kamu. Dan bagi para pendengar baru podcast ini, kami akan sekali lagi nih mendefinisikan apa sih SROI untuk kamu. Yuk, pengembalian investasi sosial atau Social Return on Investment (SROI) adalah kerangka kerja untuk mengukur nilai yang dibuat secara sosial bagi manusia dan juga lingkungan, menggunakan angka moneter untuk mewakilinya. Sebagian besar dihitung dalam bentuk rasio. Hal ini memberitahu kamu mengenai berapa banyak nilai sosial yang dihasilkan per dolar yang dikeluarkan, atau bisa dilihat juga dengan rupiah tentunya. Menarik kan? Yang sangat penting untuk diingat sebenarnya adalah bahwa SROI memang mungkin menggunakan dolar atau mata uang untuk menetapkan nilai sosial. Karena nilai uang ini bisa dipahami secara universal dengan cara yang sama. Seperti yang dikatakan oleh Social Value International, SROI itu tentang nilai, bukan tentang uang. Uang hanyalah unit umum yang digunakan sebagai cara yang berguna dan diterima secara luas untuk menyampaikan nilainya.
Perhitungan atau analisis dari SROI ini sangat-sangat komprehensif loh guys. Ini bukan metode yang dangkal gitu untuk secara acak aja menetapkan nilai moneter ke perubahan yang kamu buat. Di dalam episode yang akan terpecah jadi 2 bagian ini, kita akan bahas masing-masing dari 6 tahapan SROI dengan singkat. Tapi jangan khawatir karena kami juga akan segera memposting serangkaian artikel yang membahas tentang setiap tahapannya dengan contoh yang jelas dan juga rinci untuk kamu semua. Jadi kamu bisa langsung juga sign up ke newsletter kami di websitenya Artemis Impact untuk memastikan bahwa kamu akan bisa mendapatkan informasi tentang artikel tersebut ketika sudah tersedia. Dan banyak artikel lainnya tentunya. Nah, jadi ada 6 tahapan nih dalam proses perhitungan SROI untuk proyek atau intervensi dampak kamu. Di episode ini kita akan bahas tentang 3 tahap yang pertama. Langsung aja ya. Tahap yang pertama. Di tahapan yang pertama ini, kamu perlu menentukan cakupan analisis dari SROI kamu. Itu langkah pertama, yang akan memungkinkan kamu memastikan bahwa kamu tuh fokus pada apa yang penting bagi kamu untuk direkam dan apa yang memang memungkinkan. Seringkali kita harus menemukan nih balance, keseimbangan antara kedua hal tadi. Setelah menentukan ruang lingkup kerja kamu, perlu banget mengidentifikasi pemangku kepentingan yang akan kamu libatkan selama analisis SROI kamu. Nah, pemangku kepentingan di bidang dampak itu didefinisikan sebagai orang yang terpengaruh dari perubahan yang dibawa oleh intervensi kamu itu. Perubahan itu bisa jadi efek positif, bisa jadi negatif, baik disengaja maupun tidak disengaja. Ini penting banget nih, terutama ketika kamu melakukan SROI yang evaluatif untuk memasukkan pemangku kepentingan dari semua kelompok ini. Mereka yang mengalami efek positif, yang mengalami efek negatif, baik sengaja maupun tidak. Kamu juga perlu merencanakan berapa banyak sih dari si kelompok pemangku kepentingan ini yang akan kamu libatkan, di tahapan apa, dan bagaimana kamu melibatkan mereka. Sekarang tahapan yang kedua, tahapan pemetaan atau mapping. Di tahap berikutnya ini, kamu akan mengerjakan yang namanya peta dampak atau teori perubahan ya, Theory of Change, TOC, menggunakan data yang kamu peroleh dari pemangku kepentingan kamu. Kalau kamu sudah terbiasa dengan teori perubahan, mantep banget nih. Kalau belum, kami juga memiliki banyak banget konten tersedia mengenai teori perubahan, baik berupa podcast maupun blog. Nanti aku lampirin ya linknya di skrip podcast ini untuk kamu cek lebih jauh. Anyway, langsung kita lanjutin aja. Di tahapan kedua ini, yang pertama kamu perlu lakukan adalah mengidentifikasi dan menilai input kamu. Input tuh bisa berupa apa saja yang akan kamu gunakan untuk membawa perubahan dengan intervensi kamu. Hal-hal yang mungkin sudah punya nilai moneter, atau bahkan hal-hal seperti contohnya jam kerja relawan yang perlu nantinya kamu berikan nilai moneter di SROI ini. Setelah itu, kamu perlu mengklarifikasi output yang ingin kamu capai sebagai hasil dari aktivitas kamu. Contohnya seperti 30 wanita yang menerima pelatihan pembuatan sabun organik di pedesaan. Langkah terakhir dari tahapan ini adalah mendeskripsikan outcome. Penting untuk nggak keliru ya, apa sih output dan apa sih outcome.
Kalau kamu sudah pernah menggunakan teori perubahan, TOC, atau sudah terbiasa, kamu pasti tahu nih, bedanya apa sih sebenarnya? Outcome itu akan memungkinkan kamu untuk benar-benar memahami perubahan yang kamu bawa untuk pemangku kepentingan kamu. Contohnya lagi, kalau kamu melatih 30 perempuan untuk pelatihan STEM, agar mereka bisa jadi mandiri secara finansial, maka peningkatan pendapatan yang mereka peroleh dengan menjual sabun organik misalnya, bisa menjadi yang namanya outcome-nya. Tentu saja mungkin ada lebih dari satu outcome, dan outcome yang berbeda untuk pemangku kepentingan yang berbeda juga. Jadi, penting untuk memperhatikan hal-hal ini dan juga faktor-faktor lainnya, seperti pandangan pemangku kepentingan kamu. Atau berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi pemangku kepentingan kamu untuk mulai mengalami perubahan. Saat memutuskan outcome mana sih yang akan diukur. Sekarang lanjut ke tahapan yang ketiga. Sekarang kan kamu memetakan input, output, dan outcome kamu. Pada tahapan ini, kamu perlu melakukan pemberian nilai atau valuation terhadap outcome-outcome kamu. Untuk melakukan hal ini, terlebih dahulu kamu perlu memilih yang namanya indikator untuk setiap outcome kamu. Indikator ini akan membantu kamu melihat apakah perubahan sebenarnya sudah terjadi dan seberapa banyak sih perubahannya. Seperti contoh sebelumnya aja ya, outcome yang diharapkan adalah kemandirian finansial kan bagi perempuan di pedesaan misalnya. Mungkin ada beberapa indikator berbeda untuk melihat apakah perubahan ini terjadi. Seperti contohnya, para perempuan mungkin menjadi mampu mendirikan usaha mereka sendiri. Terus, pendapatan aktual dari para perempuan tersebut dari menjual sabunnya. Terus, para perempuan tersebut mendapatkan pekerjaan karena mereka memperoleh keterampilan baru. Setelah kamu menentukan indikator kamu juga perlu mulai mengumpulkan data dari para pemangku kepentingan kamu, serta menentukan untuk berapa outcome ini akan berlangsung, berapa lama, atau seberapa lama perubahan ini akan dialami. Kamu bisa menanyakan langsung kepada si stakeholders, pemangku kepentingan kamu. Tapi ada juga nih beberapa kasus yang memungkinkan ini tuh nggak sesederhana itu. Jadi kamu mungkin harus melihat penelitian lain atau ada juga data sekunder yang tersedia untuk memperkirakan durasinya. Langkah terakhir dan salah satu langkah terpenting sebenarnya dari tahapan ini adalah mengaitkan yang namanya nilai moneter pada outcome kamu. Gimana? Hal ini dilakukan dengan menggunakan konsep financial proxy atau proxy keuangan untuk menyetujui nilai yang dialami oleh para pemangku kepentingan yang berbeda dan menggunakannya untuk memperkirakan nilai total yang diciptakan oleh intervensi kamu. Ada banyak banget nih sebenarnya jenis financial proxy. Kayak beberapa kasus dapat berupa peningkatan tabungan savings atau penghematan biaya. Ini benar-benar tergantung pada intervensi kamu dan perubahan yang kamu coba bawa. Seperti tahapan lain dalam analisis SROI, pandangan dan pendapat stakeholders atau pemangku kepentingan itu luar biasa penting. Karena ini salah satu dari prinsipnya ya, terutama dalam menentukan indikator, durasi, dan nilainya. Hal ini membawa kita ke akhir dari bagian pertama dari episode ini. 3 tahapan berikutnya yang tersedia akan ada di episode berikutnya ya. Jadi, kamu bisa lanjut dengerin sekarang atau istirahat dulu terus balik lagi nanti.
Kalau misalnya kamu memiliki pertanyaan, pokoknya jangan ragu untuk kontak kami. Bisa via email di contact@artemis.im, contact, atau melalui website kami juga bisa. Dan jangan lupa tentunya untuk subscribe ke podcast kami di Being the Impact Podcast, dan juga follow sosial media kami, Instagram di Artemis_Impact, LinkedIn Artemis Impact, dan Twitter di Artemis_Impact. Kami secara teratur memposting konten-konten bermanfaat secara gratis di sana. Untuk NGO ada pengukuran dampak, pembuatan nilai sosial, dan juga konten terkait CSR untuk perusahaan. Satu follow dari kamu akan memungkinkan kami untuk terus berbagi semua konten ini secara gratis dengan kamu semua. Dan kami sangat menghargai nih support dari semua pendengar setia kami. Sampai jumpa ya di podcast berikutnya. Dan seperti biasa kita tutup. Until then, don't forget to be the impact.